Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal TPM ASPD Kota Yogyakarta, yaitu dari nomor 6 sampai nomor 10. Biar saya semangat untuk membuat videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Baik, langsung saja kita bahas ya soalnya. Nah, di sini terdapat bentuk akar ya. Nah, ini adalah pelajaran kelas 9 semester 1. Ada akar 32 ditambah dengan 3 akar 8, kemudian dikali dengan 2 akar 2. Nah, ini caranya adalah, ini bisa kita sederhanakan. Carilah bilangan yang kalau misalkan kita kalikan hasilnya 32 dan salah satu bilangannya bisa diakarkan, yaitu adalah akar 16 kita kalikan dengan akar 2. Kemudian untuk akar 8 ini bisa kita sederhanakan akar 4 dikali dengan akar 2. Dikali dengan 2 akar 2, gitu ya. 16 akar 2 berarti boleh kita sederhanakan menjadi 4 akar 2 ditambah dengan akar 4 ini nilainya sama dengan 2 ya. Nah, ini nilainya sama dengan 2. Jadi 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. 6 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian perkaliannya. Nah, maka di sini akar 2 dikali dengan akar 2 itu adalah 2. Kemudian di sini 6 dikali dengan 2 itu adalah 12. Maka 12 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 24. Jadi bisa kita simpulkan di sini 4 akar 2 ditambah dengan 24. Berarti jawabannya adalah yang A. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami? Next, sekarang kita ke nomor 7 ya. Oke, nomor 7. 7, guys. Nah, nomor 7. Oke. Di sini ada pola ya. Di sini ada pola yang hitam, kemudian ada pola yang putih. Untuk pola yang hitam. Banyak bangun, ya kan ya. Pada pola ke-50 adalah 102. Nah, di sini kita cari banyaknya pola hitam dulu. Sret. Nah, yang seperti ini ya. Oke, kita hitung saja untuk jumlah yang hitam ya. Pola kesatunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 6. Kemudian yang kedua ada tuh 2, 3, 4 kalikan 2 berarti 8. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 10. Cepat aja ya. Nah, kemudian yang ini ada 12. Nah, dengan demikian ini berarti polanya dia nambahnya adalah 2, 2, 2. Berarti yang seperti ini adalah barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Rumus dari aritmatika itu adalah UN. UN itu adalah ANIP. A plus N-1 dikali dengan B. ANIP. Baik. Kemudian A itu apa? A itu adalah suku pertama ya. Ini adalah A. Kemudian B adalah beda. Asik. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah pola ke-50, berarti U50. A-nya 6 ditambah dengan N-1, 50 kurangi 1 berarti 49 ya teman-teman. B-nya adalah 2. Kemudian berarti ini 6 ditambah dengan 49 kali 2 itu 98, maka 98 ditambah dengan 6 itu sama dengan berapa teman-teman? 104 ya. Oke, 104. Oke, berarti pernyataan yang pertama salah. Oke, kemudian di situ ada pola yang
putih ya teman-teman. Oke, kita coba cari polanya terlebih dahulu. Pola putih untuk yang pertama itu adalah 2, kemudian ini adalah 3, kemudian 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini rumus UN-nya sama dengan gampang ya teman-teman. Kalau yang pertama 2, yang kedua itu 3, berarti itu UN-nya sama dengan N ditambah dengan 1 saja. Begitu ya teman-teman. Oke, berarti sekarang kalau misalkan pola ke-50, berarti ada 51. Ya, benar ya teman-teman. 50 ditambah dengan 1, maka dia adalah 51. Alright. Cus, benar. Berarti tadi yang ada satunya salah, yang ada duanya benar, berarti jawabannya adalah C. Begitu ya. Yang keempat, nggak usah kita cocokkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, lanjut kita ke nomor 8 ya teman-teman. 8, right. Nomor 8-nya mana ya? Oke, ini ya, nomor 8. Nah, di sini tumpang sari adalah, jadi di sini untuk soal ASPD yang sekarang itu banyak literasinya ya. Jadi harapannya ketika kalian belajar matematika juga mendapatkan ilmu yang lain di dalamnya. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran berupa perlibatan 2 jenis atau lebih tanaman pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan, misalnya tumpang sari jagung dan cabai rawit. Nah, salah satu contoh budidaya tumpang sari atau tumpang sela yang biasa dilakukan oleh petani adalah tumpang sari antara tanaman jagung dengan tanaman cabai. Teknik tumpang sari dilakukan pola tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Kemudian yang tanda bintang-bintang ini teman-teman, itu adalah pohon cabainya. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah pohon jagungnya ya teman-teman. Kemudian jika ditanam 40 pohon jagung, banyak pohon cabainya adalah, berarti ini kita harus tahu ya teman-teman. 40 ini ada di pola keberapa untuk tanaman jagungnya. Kita cari dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tandai yang apa ini, jagung ya. Oke, yang jagung. Jagung. Oke, yang jagung ini yang pertama itu dia ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gitu ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 12 ya teman-teman. Kemudian yang pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 2, 14. Tambah 2, 16 ya teman-teman. Kemudian yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18 tambah 2 teman-teman berarti 20. Oke, dan seterusnya. Kemudian ini berarti nambahnya 4, nambahnya 4, nambahnya 4. Oh, ini berarti barisan aritmatika biasa. Alright, jadi nanti ketika ada 40 tanaman jagung, itu ada berapa cabai? Nah, kita cari tahu dulu. 40 ini dia pola keberapa? N ke berapa? Begitu ya teman-teman. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus UN biasa saja. UN tadi itu apa? A nih, A plus N min 1 dikali dengan B ya teman-teman. Nah, ini pokoknya wajib hafal. Si Anip, ya kan ya. Oke, lanjut. Sekarang ini A-nya berarti 8, kemudian B-nya berarti 4 ya teman-teman. Nah, berarti ini 40 sama dengan A-nya 8 ditambah N min 1. B-nya itu adalah 4. Alright, kemudian ini kita pindah ruas atau kita hijrahkan, berarti yang tadinya plus jadi min teman-teman. Nah, kemudian ini kita kalikan, berarti jadi 4N dikurangi dengan 4. So, ini kan 32, min 4-nya kita pindah ke sana, berarti ini jadi plus 4 teman-teman. Yang ini berarti jadi 4N, begitu ya. Nah, kemudian di sini berarti 36 sama dengan
4N dan N-nya sama dengan 9 ya teman-teman. 36 dibagi dengan 4 alias 9. Oh, jadi di sini N-nya adalah pola ke-9. Right, setelah kita tahu bahwa 40 itu ada pada di pola ke-9, berarti yang ditanyakan adalah banyak pohon cabai yang di pola ke-9 itu berapa, begitu ya. Nah, oke, kita cari polanya dulu teman-teman. Yang pertama itu pohon cabainya ada 4. Kemudian di kedua itu ada 8. Kemudian yang ketiga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Berarti 16 dan seterusnya. Berarti ini nambahnya 4 juga sama. Oke. Kemudian A-nya suku pertama, B-nya juga B-nya adalah beda ya. Berarti ini menggunakan barisan aritmatika biasa, anip atau nip, anip tinggu meneh nip ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, terus berarti ini yang ditanyakan adalah U ke-9 karena 40 tadi adalah pola ke-9 dari jagung, maka banyak pohon cabai pada pola ke-9. 4 ditambah 9 kurangi 1 ya teman-teman, berarti 8. Pinter banget. Oh, ini anip bene hilang. Nah, ini dikalikan dengan 4. So, this is 4 ditambah dengan 32 teman-teman, berarti sama dengan 36. Gampang ya. Berarti jawabannya adalah C, cendol dawet. Nah, oke teman-teman, lanjut kita ke nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 7, keliru. 9. Nah, di sini. Oke. Mana ini? Oke, yang nomor 9. Nuri menabung di bank atau 1.200.000 dengan bunga tunggalnya itu adalah 8%. 8% ya teman-teman. Nah, bunga tunggalnya adalah 8% per tahun. Kemudian setelah beberapa bulan jumlah uang tabungan Nuri menjadi 1.440.000. Untuk keperluan membeli 24 potong kaos diambil sebesar 960.000. Kaos dijual dengan harga 60.000 per potongnya. Untuk menarik pembeli, Nuri menawarkan paket murah, beli 3, gratis 1. Dan ternyata semua kaos habis terjual. Oke, kita satu-satu dulu ya teman-teman. Kita cari yang pernyataan pertama, apakah dia benar atau salah. Oke, pernyataan yang pertama ya teman-teman. Oke, sekarang di sini bunganya ya. Bunganya, kita cari bunganya dulu. Dari 1.200.000 menjadi 1.440.000. Berarti 1.440.000, teman-teman. Kita kurangi dengan 1.200.000. Nah, maka di sini mendapatkan bunga 240.000. Kemudian kita cari lama menabungnya. Nah, bunga itu biasanya saya ngajarnya LPM. Nah, biar gampang ya. Laki-laki perempuan menikah berbunga-bunga. L-nya per 12, P-nya per 100. Apa itu LPM? Nah, L-nya di sana adalah lama menabung ya, L-nya. Ya, L-nya adalah lama menabung. Nah, L-nya adalah lama menabung. Kemudian di sana juga terdapat P. P itu adalah persentase. Nah, persentase bunga setahun.
Ini rumus bunga tunggal untuk yang setahun ya, persentase bunga setahun, bunga setahun. Kemudian M-nya di sini adalah modal. Modal atau boleh kita sebut dengan tabungan awalnya ada berapa. Right, langsung saja kita isi. B, bunganya adalah 240.000. Begitu ya. L, lama menabungnya, OL per 12, persennya adalah 8/100, tabungan awal atau modalnya adalah 1.200.000, teman-teman. Baik, sekarang ini kita sederhanakan. Coret, sama-sama dibagi 4 ya. Maka ini 2, yang ini adalah 3. Right? Ini nolnya boleh kita sederhanakan. Seret. 3-nya boleh kita sederhanakan dengan 12. Yang sini 1, yang sini adalah 4. Udah cukup gini aja. Nanti tidak terlalu banyak coretan ya teman-teman. 240.000, kemudian di sini 2 dikali dengan 4.000 ya, karena nolnya yang masih hidup ada 3, maka di sini 8.000 L. So, L-nya itu sama dengan 240.000 dibagi dengan 8.000. Oke, ini nolnya kita hilangkan 3, cerut. Nah, cerut, kan ya, 240 dibagi dengan 8, teman-teman. Oh, berarti 30. Oh, berarti benar ya. Untuk pernyataan 1 benar. Berarti jelas yang C ini salah, kemudian yang D salah. Berarti yang nomor 2 ini salah ya. Nah, kita cari aja pendapatan minimal. Nah, ini berarti antara 3 sama 4 ya. Silahkan kalian cari yang mana. Nah, pendapatan minimal itu artinya saya mau yang ke nomor 3 saja ya. Oke, pendapatan minimal. Jadi tadi kalau misalkan seseorang membeli 1 buah kaos gitu ya, atau 2 buah kaos, maka si Nuri akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak karena tidak ada gratis ya. Kalau misalkan 1 kaos ya dia bayarnya 60.000, beli 2 kaos ya tetap 120.000. Nah itu, tetapi artinya setiap kaosnya terhitung 60.000. Tetapi ketika seseorang membeli 3 ya, artinya ketika dia membeli 3 baju gratis 1. Nah, gratis 1, hati-hati gitu kan ya. Berarti sebenarnya harga jualnya si baju itu sama aja dengan kalau 3 baju itu kan berarti 3 dikali dengan 60.000 ya. Nah, 3 dikali dengan 60.000 tapi ini dibaginya 4. Maka 180.000 ini kita bagi dengan 4, teman-teman. Berarti jadi 45.000. Jadi kalau misalkan Nuri menjual 3 baju, maka 1 bajunya akan terjual dengan harga 45.000. Berarti jadi minimal ya pendapatannya ya. Jadi kalau misalkan di sana ada 24 potong, ya 24 potong ya jika terjual semuanya. Jika terjual semuanya dengan masing-masing membeli 3 seperti itu, nah berarti 1 bajunya kita hargai 45.000. Maka 24 kita kalikan dengan Rp 45.000, teman-teman. Itu menjadi ya sebentar. Berapa teman-teman? Oke, 24 kita kalikan dengan 45. Nah, itu menjadi 1.080.000 ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pendapatan minimumnya, berarti salah ya, pendapatan minimumnya berarti 1.080.000. Berarti yang benar adalah 1 dan 4. Coba kita buktikan yang keempat kok bisa benar. Oke, tadi kan dia modalnya itu 960 ya teman-teman untuk baju tadi.
Nah, berarti untungnya, untung penjualan baju, keuntungan minimal ya berarti yang 1.080.000 itu ya. Nah, berarti 1.080.000 ini kita kurangi dengan 960 teman-teman. Ya, dikurangi dengan 960. Jadi keuntungannya adalah 120.000. Kemudian kalau kita cari persentase keuntungan ya. Nah, ini berarti sama aja dengan 120.000. Ini kita per 960.000 atau per modal awalnya. Kalikan dengan 100%. Oke, alright. Kita coret-coret bergembira ya, teman-teman. Oh, right. Nah, ini berarti nolnya kita eliminasi, serut. Nah, ini nolnya serut. Nah, 12 sama 96, ini berarti 1/8. 100 dibagi dengan 8, maka dia hasilnya adalah 12,5%. Jadi ini benar ya pernyataan 4. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah B. Bravo. Paham ya? Ini jadi soal ASPD sekarang itu butuh nalar yang lebih ya teman-teman. Jadi harap hati-hati dalam membaca soal. Lanjut, untuk yang nomor 10. Nah, kalau ini udah mending ya. Seperti ada pencerahan gitu kan. Dari nomor 9 ke nomor 10. Nah, ini refreshing nomor 10 ceritanya. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 3A dikurangi dengan 2B. Ini tinggal disubstitusikan aja. Oh, 3A-nya kita ganti dengan ini ya teman-teman. Berarti ini 2x kuadrat ditambah dengan x dikurangi dengan 1. Kemudian dikurangi dengan 2, B-nya itu adalah x kuadrat dikurangi dengan x ditambah dengan 2, right? Oke, kemudian ini kita kalikan saja. Nah, begini ya. Nah, kemudian 3 dikali 2x, maka dia 6x kuadrat. 3 dikali dengan x sama dengan 3x. 3 dikali dengan min 1, min 3. Kemudian ini min 2x kuadrat. Kemudian di sini adalah plus 2x. Kemudian di sini adalah min 4. So, 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat berarti menjadi 4x kuadrat. 3x ditambah dengan 2x jadi 5x teman-teman. Min 3 min 4 berarti jadi min 7. Gampang ya? Gampang. Berarti jawabannya adalah yang B. Bravo. Begitu ya teman-teman. Oke, ini tadi pembahasan dari nomor 6 sampai nomor 10. Tunggu part ketiganya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.